Jeng Enjing, selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pagi ini. Polisi militer TNI Angkatan Darat merekonstruksi kasus tabrak lari dan pembunuhan 2 sejoli di Nagrek yang melibatkan 3 anggotanya. Jembatan terapung dari kayu yang menghubungkan Cihamplas Batu Jajar Bandung Barat ambruk. Menikmati terbang layaknya burung dengan para layang di Gunung Panten, Majalengka. Kita ke informasi pertama. Rekonstruksi kasus tabrak lari di Nagrek yang menewaskan 2 remaja digelar. Tersangka 3 anggota TNI hadir dengan pakaian tahanan dan tangan di borgol. Mengenakan pakaian tahanan berwarna kuning, tersangka P, Kolonel TNI Angkatan Darat, keluar dari kendaraan untuk mengikuti rekonstruksi. Bersama 2 anggota TNI lainnya, Kopda DA dan Koptu A, ketiganya mengikuti rekonstruksi tabrak lari yang menewaskan 2 sejoli Salsabila dan Handi Saputra. Ini adalah untuk kali pertama ketiga anggota TNI Angkatan Darat tersebut muncul di hadapan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam reka ulang, sebanyak 4 adegan diperagakan oleh ketiga tersangka. Namun demikian, proses reka ulang saat terjadi tabrakan tidak diperagakan. Kolonel P bersama pelaku lainnya terlihat ikut keluar dari mobil untuk menggotong kedua korban yang diperankan oleh boneka. Tadi Pak ada berapa adegan Pak? 4 adegan. Empat ya, Pak, ya? Apa aja yang tadi Bapak adegan ini Pak? Memangku itu korban ke pinggir lalu naikkan lagi. Cuma itu aja. Cuma Pak, itu ya? aja, Bapak. Adegannya ya. Posisi korban pada saat itu lagi di mana Pak? Di kolong mobil di jalan satu. Ibu korban yang menyempatkan diri untuk melihat proses rekonstruksi mengaku lega pelaku pembunuhan anaknya telah ditangkap. Ya, cuman kasihan juga ada Pak. Udah gitu mah, saya juga nggak merasa ini. Kasihan, lihat wajahnya udah gitu. Oh, kasihan. Iya. Tapi lega ya, udah iya, ketangkap. udah lega. Hukumannya ya setimpal aja sama undang-undang sesuai sama pasal-pasalnya. Proses reka ulang berlangsung kurang dari 1 jam dan menyita perhatian masyarakat. Lokasi reka ulang di Jalan Raya Nagrek dipadati warga sekitar yang penasaran ingin menyaksikan dari dekat. Dengan pengawalan ketat polisi militer TNI Angkatan Darat, pelaksanaan rekonstruksi sempat membuat arus lalu lintas dari arah Garut menuju Bandung maupun sebaliknya dilakukan buka tutup. Tidak ada keterangan resmi dari pihak Mabes TNI Angkatan Darat terkait pelaksanaan rekonstruksi. Namun berdasarkan informasi yang beredar, reka ulang kembali dilanjutkan di TKP terakhir di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Di lokasi ini, kedua jasad korban ditemukan tewas setelah dibuang oleh para tersangka. Kasus tabrak lari yang diikuti pembuangan korban oleh penabraknya 200 km dari lokasi kecelakaan awal di Nagrek jadi perhatian publik, karena kedua korban sempat dinyatakan hilang dan pelakunya adalah anggota TNI aktif. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita ke informasi selanjutnya. Bahar bin Smith penuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, Bahar bin Smith akhirnya tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kedatangan Bahar untuk memenuhi panggilan penyidik kepolisian daerah Jawa Barat yang akan memintai keterangan atas dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya tanggal 11 Desember tahun lalu. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar Smith beserta penasihat hukum dan pendukungnya menjalani tes swab. Bahar Smith mengaku siap bekerja sama dengan penyidik kepolisian. Andaikan saya ditahan di penjara, saya dilaporkan secepat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran.
untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Mati di negara kita. Bahar bin Smith dipolisikan dengan tuduhan ujaran kebencian saat ia menyampaikan ceramah di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Dalam video yang diunggah oleh seseorang berinisial TR dan tersebar luas di media sosial, Bahar mengecam pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang mengaitkan Tuhan dengan orang Arab. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Polisi menangkap seorang guru agama sekaligus pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Kuningan karena kasus dugaan pencabulan santri. Pria berinisial AH tertunduk pasrah saat digiring petugas ke Mapolres Kuningan. Guru agama sekaligus pimpinan pondok pesantren tersebut ditangkap karena dilaporkan orang tua murid. Dalam pemeriksaan, ia diduga mencabuli 8 santri. Tersangka mengaku melakukan perbuatan asusila di kamar di pesantren. Ia membujuk dan mengiming-imingi hadiah kepada korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Oleh orang tuanya, sampai akhirnya didai oleh orang tuanya, akhirnya anak ini bercerita lah semuanya. Setelah bercerita, lalu si korban pun memberi statement bahwa bukan hanya dia, ada beberapa. Nah, setelah itu, setelah mendapat cerita itu, orang tua korban mendatangi Satreskrim Polres Kuningan untuk melaporkan kejadian tersebut. Kasus dan angka kematian akibat demam berdarah di Kota Tasikmalaya selama tahun 2021 meningkat dengan 21 orang meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 867 kasus orang terjangkit demam berdarah dengue selama tahun 2021. Peningkatan angka kasus demam berdarah berbanding lurus dengan semakin tingginya curah hujan hingga akhir tahun 2021. Hingga akhir tahun lalu, jumlah angka kematian akibat demam berdarah di Kota Tasikmalaya mencapai 21 kasus. Saat ini angka total dari Januari sudah di angka 867 kasus. Dengan angka kematian sudah mencapai 21 kematian di Kota Tasikmalaya. Angka ini sudah menyamai dengan angka kematian di tahun 2020, di mana sampai 31 Desember 2020 di Kota Tasikmalaya 21 kematian akibat penyakit demam berdarah dengue. Yang meninggal itu dominasinya pada anak di bawah 18 tahun ya. Itu paling besar ya. Ada 7 tahun, ada 11 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun gitu ya. Untuk yang dewasanya kalau saya tidak salah itu 4 orang ya. Pihak Dinas Kesehatan menangani kasus ini dengan upaya melaksanakan pengasapan atau fogging dan sosialisasi pada masyarakat soal cara pembasmian sarang nyamuk. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sebuah jembatan terapung yang menghubungkan Cihamplas dan Batu Jajar Bandung Barat ambruk pada Minggu petang. Inilah video amatir saat seorang pengendara sepeda motor yang melintas merekam detik-detik jembatan terapung di perbatasan Cihamplas dan Batu Jajar Bandung Barat ini ambruk. Saat pengendara sepeda motor ramai melintas, tiba-tiba jembatan yang terbuat dari kayu sepanjang 500 meter ini ambruk. Dua unit sepeda motor beserta penumpang tercebur ke dalam sungai. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang penumpang sepeda motor termasuk bocah perempuan hanya mengalami luka akibat tertimpa badan kendaraan. Peristiwa ini diduga lantaran jembatan kayu di Danau Saguling ini kelebihan beban karena banyaknya sepeda motor melintas. Jembatan ini baru 1 bulan lah, 1 bulan jalan. Kebetulan tadi ada motor yang terprosok. Mungkin itu karena apa itu? Ada simpang siur ini kendaraan harusnya diatur satu-satu, Pak ini. Untuk kepentingan penyelidikan, jembatan ditutup sementara karena masih membahayakan. Jembatan Cihamplas atau Jembalas ini baru dioperasikan pada awal Desember 2021. Jembatan terapung ini terbuat dari kayu dengan alas ratusan drum plastik sepanjang 500 meter.
Untuk melintasi jembatan ini, pengendara dikenai tarif sebesar Rp3.000. Sementara untuk pejalan kaki dikenai tarif sebesar Rp2.000. Jembatan ini merupakan swadaya dan donatur masyarakat setempat. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah pohon palm besar yang berada di samping kolam ombak di sebuah objek wisata di Tasikmalaya ambruk. Pohon juga menimpa pengunjung yang sedang asik berenang. Pengunjung sebuah objek wisata di kota Tasikmalaya dibuat terkejut oleh pohon palm besar yang tiba-tiba tumbang di samping kolam ombak. Tumbangnya pohon ini sempat menyebabkan salah seorang pengunjung yang berada di kolam tenggelam dan pingsan. Beruntung penjaga dan warga sekitar dengan cepat mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara beberapa pengunjung lain yang tertimpa pohon hanya mengalami luka ringan.